Hotline NASA terus-terusan berdering. Operator pusat informasi di lembaga itu jadi stres bukan kepalang. Mereka kewalahan menjawab telepon. Semua pesan yang masuk juga berisi hal yang sama. Ada objek benderang di permukaan bulan. Rupanya, malam itu, ratusan hingga ribuan astronom amatir tengah mengamati bulan. Tiba-tiba, muncul cahaya terang yang berpendar di permukaannya. Seolah-olah bulan telah disinari lampu sorot super kuat. Para ilmuwan segera mencari tahu penjelasan dari fenomena ini. Awalnya mereka ngira kalau cahaya itu berasal dari pesawat yang melintas. Tapi nggak akan mungkin juga kan bisa dilihat oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia. Waktunya juga bersamaan. Palingan itu cuma satelit Starlink sih. Menurut teori, salah satu dari objek ini kemungkinan lagi iseng bikin para astronom amatir penasaran, sehingga mereka akan ngira kalau cahaya kecil ini sebagai kilatan cahaya bulan. Tapi sekali lagi, kalau memang fenomena ini disebabkan oleh satelit, cahayanya nggak akan diam, tapi bergerak-gerak. Saat sejumlah ilmuwan terus menguak misteri ini, sebagian lainnya mulai meneliti secara lebih mendalam. Mereka telah membuat teleskop baru di utara Seville, Spanyol. Kondisi alam di sana lumayan pas untuk mengamati bulan. Teleskop ini punya dua kamera kontrol jarak jauh yang dikendalikan dari kampus di Jerman. Saat menangkap fenomena tak biasa di permukaan bulan, kedua kamera akan langsung memperbesar citra yang terlihat. Tapi, teleskop ini perlu dipasangi kecerdasan buatan tingkat tinggi agar kameranya bisa membedakan fenomena misterius bulan dengan cahaya pesawat terbang, satelit, atau meteorit kecil yang baru saja memasuki atmosfer bumi. Saat teleskop menjalankan misinya, kita sudah punya teori yang bisa menjelaskan alasan dibalik munculnya kilatan tersebut. Bulan bisa mempengaruhi pasang surut air laut dan samudra di bumi dengan gravitasinya. Bumi juga punya kemampuan yang sama, tapi bedanya gaya yang terlepas bisa sampai 32,5 kali lebih kuat. Saat bulan mengorbit bumi, posisi keduanya bisa sangat berdekatan. Di titik inilah gaya interaksinya paling kuat. Makanya, gaya pasang surut bisa memicu retakan di permukaan bulan dan akibatnya bulan akan melepaskan gas dari bawah permukaannya. Semburan gas kuat akan mengangkat debu bulan, dan cahaya yang terlihat terang dari teleskop astronom sebetulnya hanyalah kabut debu bulat yang bisa memantulkan cahaya matahari. Dari kejauhan, memang terlihat mirip kilat. Saat debunya naik, seolah-olah ada ledakan kecil, dan kilat ini berangsur-angsur pudar saat debu mulai diam. Hal ini memang selalu muncul di permukaan bulan kok, dan sering disebut sebagai fenomena bulan sementara. Selain fenomena ini, banyak juga loh hal unik dan misterius lain yang telah terjadi. Pada tahun 1178, 5 biarawan mengaku telah melihat bulan sabit mulai terbelah menjadi dua, tepatnya di bagian atasnya. Kemudian, kobaran dan bunga api mulai menyala dari bekas retakan, seolah ada naga yang sedang menyemburkan api. Setelah itu, bulan mulai bergerak-gerak dan kembali ke kondisi semula. Fenomena ini telah berulang sampai lebih dari 10 kali. Bentuk apinya juga bervariasi. Setelah fenomena nyermin ini berakhir, warna bulan menjadi hitam. Baru pada abad ke-20, para ilmuwan mulai mencari tahu jawabannya. Mereka berteori, saat itu ada asteroid besar yang menabrak bulan. Akibatnya, permukaan bulan jadi berlubang dan terbentuk kawah Giordano Bruno selebar 15 kali jembatan Brooklyn. Jutaan ton serpihan asteroid juga menabrak bumi, sehingga terlihat seperti hujan meteor yang sangat lebat. Pastinya, angkasa pada saat itu menjadi sangat benderang. Tapi sayangnya, peristiwa ini nggak secara resmi ada dalam catatan sejarah. Fenomena yang teramati oleh para biksu ini terkesan meragukan ya. Mungkin mereka memang melihat asteroid jatuh, hanya saja jatuhnya di bumi. Kemudian mereka menganggapnya sebagai cahaya menakutkan yang terlihat dari bulan. Atau bisa juga mereka cuma melihat bayangan sih. Yang jelas, nggak ada saksi yang bisa mengonfirmasi kejadian ini. Fenomena unik lainnya berupa pendaran cahaya biru dan merah pada bulan. Cahaya ini bisa dilihat saat bulan sabit dan seringnya terjadi di kawah Aristarchus. Ada kedipan cahaya yang berlangsung sangat cepat, mirip-mirip seperti kilat. Sebetulnya sih bukan kilat, tapi listrik. Peristiwa ini juga disebabkan oleh gaya pasang surut. Jadi, gaya pasang surut telah membuat tekanan mekaniknya terakumulasi di bebatuan bulan, sehingga menghasilkan medan listrik, lalu menciptakan kilatan biru yang memukau banyak astronom amatir. Di bulan juga ada ledakan bintang. Peristiwa ini bisa disebabkan oleh meteorit yang jatuh ke permukaannya. Karena bulan nggak punya atmosfer, asteroid yang jatuh nggak bisa terbakar. Padahal bobotnya sangat berat dan lesatannya sangat cepat. Nah, saat objek luar angkasa ini menabrak bulan, terjadilah ledakan. Dari bumi,
kita melihatnya sebagai ledakan bintang. Malahan, pada tanggal 13 Mei 1972, terjadi tumbukan meteorit setara dengan ledakan 1000 ton TNT di dekat tempat Apollo 14 mendarat. Kalau manusia hidup jauh lebih awal, kita mungkin telah menyaksikan kilatan terang yang terus-terusan muncul di permukaan bulan. Semua kawahnya terbentuk oleh hantaman meteor serupa. Udah kayak kembang api yang menyala bertahun-tahun lalu kan? Sebagian meteorit juga bermanfaat karena mengandung air. Ya, di bulan memang ada air. NASA mengonfirmasi fakta ini setelah melakukan studi dengan teleskop SOFIA. Teleskop ini dipasang di pesawat terbang yang kemudian bisa mengamati bagian atas atmosfer bumi. Pada ketinggian segitu, udara kering bisa bikin detail kecil terlihat jelas. Kemungkinan air tersebut berada di kawah kutub bulan. Area ini memang enggak disinari cahaya, dan menurut perkiraan, air di sana diselimuti oleh es. Tapi SOFIA juga mendeteksi kalau sebagian air terpapar oleh cahaya matahari. Wujudnya memang cuma berupa molekul H2O di lapisan debu. Tapi penemuan ini nggak bisa dianggap remeh. Kalau semua airnya terkumpul, jumlahnya memang nggak seberapa. Kandungan air di gurun Sahara saja sekitar 100 kali lebih banyak. Fenomena yang jauh lebih unik juga sedang terjadi loh. Ternyata bulan bisa karatan, sama seperti logam yang sudah usang. Agar muncul karat diperlukan zat besi, air, dan oksigen. Tanah di bulan juga punya zat besi plus air. Tapi gimana dengan kandungan oksigennya ya? Bulan kan nggak punya atmosfer, dan di sana kita nggak bisa bernafas tanpa alat bantu. Tapi rupanya masih ada oksigen juga. Angin surya telah membawanya. Angin dari bintang induk kita ini bergerak dengan kecepatan super ngebut, lalu mengikis oksigen dari atmosfer atas bumi dan membawanya lebih jauh menembus ruang angkasa. Akhirnya, angin bermolekul oksigen ini mencapai bulan. Tada! Semua bahan terbentuknya korosi sudah tersedia, dan biji besi di permukaan bulan mulai berwarna kemerahan. Kalau proses ini terus berlangsung, bulan kita akan terlihat seperti Mars. Warnanya akan jadi oranye kemerahan. Warna khas ini berasal dari proses korosi sejak ribuan tahun lalu, saat Mars masih punya sungai dan laut berisi air serta atmosfer yang mengandung oksigen. Objek aneh lainnya yang bisa dilihat di bulan berupa jejak aktivitas manusia. Antara tahun 1969 dan 1972 ada 12 benda yang berasal dari program Apollo. Secara keseluruhan, ada 6 lokasi pendaratan, dan disitulah para astronot meninggalkan banyak barang. Selain beberapa satelit dan pesawat ruang angkasa yang jatuh atau mendarat di bulan, ada rover, sejumlah bendera Amerika Serikat, foto keluarga milik salah satu astronot, dan 3 bola golf. 2 orang pertama yang berada di bulan meninggalkan setumpuk barang. Sebelum kembali ke bumi, mereka membawa banyak contoh tanah dan bebatuan, dan untuk membawanya, mereka harus menyingkirkan semua barang yang tidak diperlukan di modul lunar, kamera TV, alat pengumpul sampel, peralatan sains, bahkan sandaran tangan dari kursi. Para astronot berdiri di luar modul lunar selama 8 menit penuh untuk membuang segunung barang yang tidak diperlukan. Kalau kamu mengumpulkan dan menimbang semua barang ini, beratnya bisa mencapai 199 ton, setara dengan berat 3 lapis tank baja atau 3 pesawat penumpang besar. Aneh tapi nyata. Sebuah penelitian mengklaim bulan kita punya ekor, dan tiap bulannya ekor ini mengitari bumi seperti syal. Ekor tipis yang tersusun dari jutaan atom natrium ini mengikuti orbit satelit alami kita, dan bumi juga melaluinya secara berkala. Tabrakan meteor telah meledakkan atom natrium dari permukaan bulan, lalu menyebarkannya ke luar angkasa. Selama beberapa hari dalam sebulan, posisi bulan tetap berada di antara matahari dan bumi. Saat itulah gravitasi bumi menangkap ekor natrium ini. Planet kita menghamburkannya menjadi lintasan panjang yang menyelimuti atmosfer. Ekor bulan ini nggak membahayakan, tapi nggak bisa terdeteksi oleh mata manusia. Karena intensitasnya 50 kali lebih redup dari benda yang bisa kita lihat. Meski begitu, selama momen langka itu, teleskop super canggih bisa mengamati sinar kekuningannya di langit sana. Wujudnya mirip titik mengkilap dan besarnya 5 kali diameter bulan. Menurut klaim para ahli matematika, lubang putih kemungkinan memang ada. Tapi sampai saat ini, mereka belum bisa menemukannya. Kalaupun bisa melihatnya, kamu nggak akan bisa memasuki lubang putih dari luar. Yang akan teramati justru cahaya dan berbagai materi yang keluar dari lubang tersebut.
Betelgeuse, raksasa merah di rasi bintang Waluku ini mulai redup pada tahun 2019. Fenomena ini bikin para ilmuwan pusing tujuh keliling, karena sebelumnya bintang ini berukuran sangat besar. Kalau sampai Betelgeuse menggantikan matahari kita, permukaan luarnya akan membentang jauh sampai area luar Jupiter. Lalu tiba-tiba Betelgeuse meredup pada akhir tahun 2019 lalu dan terus berlanjut hingga bulan Februari 2020. Bahkan perubahannya bisa kita amati dengan mata telanjang. Pantas saja, bintang ini telah meredup sampai 2/3 kalinya. Saat itu, para astronom sudah yakin kalau Betelgeuse akan meledak sebagai supernova dan mereka terus mengamati perkembangannya. Tapi ternyata, Betelgeuse kembali terang seperti biasanya pada bulan April tahun lalu. Dengan bantuan teleskop luar angkasa Hubble, mereka memperkirakan bintang itu telah melepaskan sebagian materinya sehingga menghalangi cahayanya. Galaksi Bima Sakti dan Andromeda, tetangga terdekat kita, akan bertabrakan kurang lebih 4 miliar tahun lagi. Setelah tabrakan ini akan terbentuk galaksi elips raksasa. Kandungan air di bulan kemungkinan lebih banyak dari perkiraan para ilmuwan, bukan cuma di sisi gelapnya, tapi juga di bagian yang disinari matahari. Air ini bisa digunakan dalam misi di masa depan. Eksoplanet permain kapas terdiri dari planet di luar tata surya kita. Sebutan lainnya adalah superfoof karena densitasnya paling rendah. Meski penampilannya ringan dan lembut mirip permen kapas, ukuran planet ini sangat besar. Misi Juno telah mendeteksi kejanggalan di atmosfer atas Jupiter. Fenomena aneh ini berupa objek biru yang berputar-putar. 2 kilatan cahaya benderang muncul hanya dalam hitungan milidetik. Cahayanya menjulang tinggi dan mengarah ke permukaan planet tersebut. Kalau di bumi, kilat seperti ini biasanya muncul di ketinggian 96 km di atas badai petir raksasa. Semesta ini nggak melulu punya planet Katai. Galaksi Katai pun juga ada loh. Dan di dalamnya terdapat 1000 hingga bermiliar-miliar bintang. Sebagai pembanding aja ya, galaksi Bima Sakti punya 250 sampai 400 miliar bintang. Badai seukuran bumi terus mengamuk di Saturnus. Kita biasa menyebutnya sebagai bintik putih raksasa. Ada juga ekor putihnya yang mengelilingi planet tersebut. Kemunculannya sekitar 30 tahun sekali, saat belahan utara Saturnus lebih condong ke matahari. Badai ini memang dulunya cuma berupa titik kecil, tapi lama-lama terus memanjang karena di dalamnya terdapat sistem badai petir yang sangat besar. Yang bikin para astronom terbengong-bengong justru sumber energinya. Sebagian menerka-nerka kalau badai ini telah ditenagai oleh matahari, tapi ilmuwan lain kurang sependapat. Mereka beralasan pola awan badainya menunjukkan kalau energi tersebut didapat dari sumber panas internal. Planet pengembara tidak mengorbit bintang induknya. Ya, mau gimana lagi? Planet ini kan memang enggak punya bintang induk. Objek luar angkasa yang melayang-layang ini bisa melintasi semesta dan berhenti di sembarang tempat. Karena enggak menghasilkan cahayanya sendiri, planet pengembara juga sulit ditemukan. Planet ini juga tidak melepaskan panas, sehingga enggak bisa terdeteksi dengan sinar inframerah. Tapi belum lama ini, para astronom bisa mengamati planet pengembara terkecil di galaksi Bima Sakti. Ukurannya memang lebih kecil dari bumi sih, tapi lebih besar dari Mars. Bulan terlihat makin mengecil. Ukurannya saat ini 45 meter lebih kecil dibandingkan ratusan juta tahun lalu. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh bagian dalam bulan yang terus bertambah dingin. Karena alasan ini juga, gempa bulan mengguncang permukaannya. Para astronom baru saja mengamati kalau Mars juga punya aktivitas seismik. Gempa di sana rutin terjadi. Para ilmuwan sering menemukan fenomena aneh di luar angkasa. Banyak di antaranya juga mirip dengan gumpalan samar-samar. Tapi gumpalan yang satu ini beda dari benda langit lain. Odd Radio Circle cuma bisa diamati dengan teleskop radio. Mungkin sisa supernova atau efek optik yang nggak biasa. Jelas bukan lah. Sebagian astronom berpendapat Odd Radio Circle merupakan tenggorokan lubang cacing atau terowongan yang dipercaya berada di antara lubang hitam. Fast Radio Burst adalah ledakan gelombang radio super terang. Ledakan ini berlangsung selama sekian milidetik,
tapi energi yang dilepaskan sebanyak energi matahari selama berhari-hari. Kebanyakan FRB berasal dari area nun jauh di sana, di luar galaksi Bima Sakti. Tapi baru-baru ini, para astronom juga bisa mendeteksi ledakan yang terjadi di galaksi kita. Dan sumbernya berasal dari bintang magnetar sejauh 30.000 tahun cahaya dari bumi. Semua zat cair yang terdapat di luar angkasa akan berbentuk bola. Fenomena ini juga terjadi di orbit bumi rendah. Tak lama kemudian, ilmuwan mendeteksi kalau salah satu bintang terbesar di dekat bumi telah lenyap. Jaraknya sekitar 75 juta tahun cahaya dari bumi. Objek sejauh itu biasanya kurang bisa diamati oleh para astronom secara jelas. Tapi kalau ukurannya kecil, bintang yang satu ini jelas super jumbo. Dan sinarnya 2,5 juta kali lebih terang dari matahari. Bintang ini terakhir teramati pada tahun 2011. Setelah beberapa tahun, para astronom berencana untuk menelitinya lebih lanjut, tapi semuanya sudah terlambat. Bintang ini telah lenyap. Bintang semasif ini biasanya padam dalam peristiwa supernova yang sangat terang. Tapi dalam kejadian ini, mereka nggak mendeteksi adanya supernova. Menurut salah satu teori, bintang ini telah runtuh menjadi lubang hitam tanpa menyebabkan supernova dulu. Hal ini memang bisa terjadi sih, tapi sangat jarang. Miliaran tahun lagi, kemungkinan alam semesta kita sudah jadi sangat luas. Sampai-sampai kita nggak akan bisa lagi melihat bintang di langit malam. Semua planet di tata surya kita memancarkan gelombang radio, dan pemancar terkuatnya adalah Jupiter. Medan magnetnya paling besar dan paling kuat. Sebelum tahun 2020, ilmuwan belum bisa mendeteksi gelombang radio yang berasal dari luar tata surya. Sinyal yang terekam ternyata berasal dari raksasa gas Tau Butis. Jaraknya 51 tahun cahaya dari bumi. Dengan sinyal ini, mereka bisa sedikit menggali medan magnet di planet tersebut. Suatu saat nanti, penemuan ini akan membantu kita menguak lebih banyak fakta mengenai atmosfer planet ini. Planet Katai Haumea lebih jauh dari bumi dibandingkan dari Neptunus. Planet ini mengorbit sabuk Kuiper, cincin es berbentuk donat yang mengitari matahari. Planet Haumea punya 2 satelit dan sehari di sana berlangsung selama 4 jam di bumi. Objek luar angkasa ini kelihatan unik karena dikelilingi oleh cincin tipis yang kemungkinan dihasilkan oleh tabrakan purba. 1 triliun tahun dari sekarang, salah satu bintang di galaksi GSN 069 bisa berubah jadi planet sebesar Jupiter. Kemungkinan peristiwa ini disebabkan oleh bintang yang terus-menerus berdekatan dengan lubang hitam. Awalnya, para astronom melihat ledakan sinar X yang sangat terang, dan ledakan ini terjadi setiap 9 jam sekali. Setelah mengamati fenomena ini, mereka bisa tahu kalau bintang tersebut mengorbit lubang hitam dengan lintasan unik. Lalu, gimana dengan kilatan yang menyilaukan itu? Nah, objek itu sebetulnya cuma materi di permukaan bintang yang disedot oleh lubang hitam. Selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah raksasa merah ini menjadi katai putih, dan proses ini akan terus berlanjut. Atmosfer Venus ternyata mengandung jejak fosfina loh. Kalau di planet kita, gas ini tak berwarna, mudah terbakar, dan sering dijumpai di tempat hidup mikroba. Makanya, muncul juga teori baru yang menyatakan kalau di Venus kemungkinan ada kehidupan. Kalaupun memang bintang senja ini punya kehidupan, cuma atmosfernya saja yang bisa laik huni. Sulit dipercaya kalau ada organisme hidup yang bisa bertahan di lingkungan se-ekstrem itu. Permukaan Venus sangat kering, airnya juga nggak berwujud cair. Belum lagi tekanannya 90 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Suhunya sering ngebul sampai 480 derajat Celcius dan tentu bisa digunakan untuk melelehkan sejumlah logam. Selain dipenuhi kawah, permukaan bulan juga ternyata punya lubang raksasa unik berupa terowongan. Terowongan ini ditemukan saat pengorbit bulan asal Jepang tengah mengumpulkan data di sekitar lubang bulan, tepatnya di pintu masuknya. Para peneliti mendeteksi pola gema spesifik yang nunjukin adanya area berongga, dan mereka juga nemu pola gema lain di sekitar lubang, jadi kemungkinan di situ terdapat banyak terowongan bulan. Ukuran terowongan ini ternyata cukup besar, 1 lapangan sepak bola pasti bakal muat tuh kalau dimasukkan ke dalamnya.
Bentuknya juga nggak beraturan dan diameternya sekitar 130 meter. Mereka memperkirakan di bawah permukaan bulan kemungkinan ada gua rahasia atau sistem terowongan yang memukau. Para astronot bisa menjadikan spot ini sebagai tempat berlindung atau malah tempat tinggal bagi koloni manusia di bulan. Tapi belum ada orang yang bisa menetap di bulan lebih dari 3 hari sih, lantaran banyak faktor. Perbedaan suhu bulan sangatlah mencolok, di situ juga nggak ada atmosfer, serta nggak ada medan magnet yang bisa dijadikan sebagai pelindung dari radiasi atau sinar matahari ekstrim. Para astronot memang mengenakan pakaian luar angkasa, tapi daya perlindungannya nggak akan bisa tahan lama. Mungkin mereka perlu berlindung di terowongan lava. Setelah lava dingin, lubang ini akan menghasilkan kerak yang kemudian menebal dan membentuk atap di bagian atasnya. Lava ini memang terus mengalir, tapi setelah berhenti, jalurnya akan mengering dan membentuk terowongan. Di bumi juga ada terowongan lava, tapi ukurannya nggak sebesar di bulan. Ada juga pohon khusus yang diberi nama pohon bulan. Pohon ini berasal dari benih yang dibawa ke bulan, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Dan saat ini, kebanyakan habitatnya ada di Amerika Serikat. Bumi 27% lebih besar dari bulan dan bobotnya jauh lebih berat. Gravitasinya juga jauh lebih kuat. Jadi saat kamu menjatuhkan batu ke permukaan bumi, lajunya akan lebih cepat. Beban 68 kg di bumi cuma akan seberat 11 kg di bulan. Di antara sekian banyak satelit yang mengelilingi bumi, cuma bulan yang jadi satelit alami kita. Objek ini terbentuk setelah planet seukuran Mars menabrak bumi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu atau sesaat setelah matahari dan tata surya kita terbentuk. Pasca tabrakan, uap awan batuan mengorbit di sekeliling bumi, kemudian mendingin dan akhirnya berubah menjadi objek padat kecil berbentuk cincin. Objek ini berubah menjadi bulan dan membentuk kawah bekas tabrakan. Kalau kamu berdiri di permukaan bulan, bayanganmu akan lebih gelap daripada di bumi. Di situ nggak ada atmosfer yang bisa menghamburkan cahaya dan menghasilkan bayangan terang. Io, salah satu satelit Jupiter, punya ratusan gunung berapi dan letusannya sangat dahsyat. Malah terkadang juga melontarkan gumpalan asap setinggi 400 km ke atmosfer. Letusan ini terjadi karena gravitasinya sangat tinggi, bagian dalam Io meregang dan mengempis saat jaraknya lebih dekat dengan Jupiter, kemudian menjauh lagi. Maka terbentuklah energi yang memicu aktivitas vulkanik sedahsyat itu. Selain planet, benda langit yang lebih kecil juga kadang memiliki satelit. Pada tahun 1993 lalu, para peneliti mendeteksi asteroid yang diameternya 32 km punya satelit berdiameter 1,6 km. Pancaran cahaya bintang induk kita, matahari, 400.000 kali lebih terang dari bulan. Bulan cuma memantulkan cahaya matahari, jadi nggak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Intensitasnya juga bergantung pada posisi bulan, bumi, dan matahari. Satelit alami kita ini berjarak sekitar 32 kali diameter bumi dan jarak terdekatnya sekitar 29 kalinya. Saat langit malam begitu gelap dan cerah, seakan-akan bulan purnama bisa kita raih ya, tapi mustahil juga dong, karena jaraknya sejauh 400.000 kilometer. Di bulan juga ada air loh, tapi bukan berupa genangan atau danau, melainkan butiran es abadi di sisi gelap bulan alias di dekat kutubnya. Menurut para ilmuwan, air di situ sudah ada sejak bulan dan bumi kita masih digempur asteroid dan komet yang memang membawa air berwujud es. Peristiwa ini kemungkinan telah menghasilkan danau dan lautan di bumi, jadi nggak cuma menjatuhkan air es ke permukaan bulan. Penelitian terbaru membuktikan bagian dalam bulan ternyata mengandung air yang bisa naik ke permukaan selama aktivitas vulkanik. Di bumi pun bisa terjadi proses serupa. Di antara 200 satelit di tata surya kita, ukuran bulan paling besar kelima, sedangkan satelit Jupiter, Ganymede, berukuran paling besar atau hampir 1,5 kali lebih besar dari bulan. Apollo 11 menjadi misi pertama yang merealisasikan pendaratan manusia di bulan. Momen super penting ini disiarkan di seluruh dunia, tapi prosesnya agak tersendat oleh badai angin kencang yang saat itu menerjang Australia. Di situ terpasang parabola Parker yang fungsinya menangkap sinyal siaran dari bulan. Bulan nggak berbentuk bulat sempurna, tapi agak menyerupai telur dan bagian yang lebih melengkung mengarah ke bumi. Bentuk uniknya ini dipengaruhi oleh rotasinya sendiri.
Bulan purnama bisa bikin kita sulit tidur loh. Sejumlah penelitian menunjukkan durasi tidur kita akan lebih singkat saat ada bulan purnama. Dan kita jadi lebih lama melek. Penyebabnya bukan karena pancaran cahaya bulan, tapi siklus bulan bisa mengintervensi jam biologis kita. Bulan terus bergerak menjauhi bumi karena gaya gravitasinya berinteraksi dengan lautan kita. Tiap tahunnya saja, satelit kita ini menjauh sekitar 4 cm. Maka, dalam waktu 600 jutaan tahun ke depan, bulan akan jaga jarak sejauh 23.500 km dari bumi dibandingkan dengan posisinya saat ini. Bertepatan dengan itu, gerhana matahari total nggak akan terjadi lagi. Meski belum ada lagi manusia yang mendarat di bulan setelah puluhan tahun, jejak kaki di situ masih terlihat jelas. Permukaan bulan nggak diterpa angin, sehingga jejak tersebut bisa tetap ada sampai jutaan tahun. Bulan punya zona waktu sendiri bernama waktu standar bulan. Dan tiap tahunnya terdiri dari 12 hari, jadi satu hari di bulan berlangsung selama 1 bulan di bumi. Nama hari di bulan diambil dari nama para astronot dan kalendernya dimulai sejak Neil Armstrong menapakkan kaki di bulan pada tahun 1969. Kemungkinan di salah satu satelit Saturnus terdapat sumber energi yang mendukung kehidupan. Di bawah permukaannya terdapat lautan dan di situ mungkin telah terjadi reaksi kimia yang membantu terbentuknya kehidupan di bumi. Menurut perkiraan, bulan pernah punya gunung berapi aktif selama masa dinosaurus. Lava cair mengeras di permukaannya sejak miliaran tahun lalu, kemudian menghasilkan kawah unik. Tapi gunung berapi ini telah lama menjadi dorman. Gak cuma di bumi, di bulan pun ada gempa. Tapi namanya gempa bulan. Sama seperti di planet kita, kerak bulan juga mengalami perubahan dan pergeseran. Jadi, bulan akan berguncang saat keraknya mulai panas dan memuai. Hal serupa juga bisa disebabkan oleh benturan meteorit. Meski nggak sekuat di bumi, gempa bulan bisa berlangsung lebih lama karena di situ nggak ada cukup air yang mencegah getaran seismik. Karena nggak ada atmosfer, perbedaan suhu di bulan terbilang drastis. Di siang hari, suhunya bisa naik sampai 93 derajat Celcius, tapi suhu di kutubnya kurang lebih minus 240 derajat Celcius. Pada tahun 2019, para astronot mengamati fenomena luar angkasa misterius. Saat itu, bulan melintas di hadapan matahari, tapi tiba-tiba bergerak mundur ke asalnya. Fenomena ini sebetulnya cuma ilusi optik yang bisa kamu alami saat berkendara melewati kendaraan lain yang lebih lambat. Saat kamu maju, kendaraan ini seolah-olah bergerak mundur. Kerak bulan ada yang tebal dan ada yang tipis. Di beberapa area, ketebalannya bisa sampai 60 km, tapi di bagian lain bisa jauh lebih tipis. Warna bulan selalu sama. Setelah menembus atmosfer bumi, cahaya matahari dipantulkan oleh bulan. Lalu mata kita melihatnya sebagai pink atau merah. Terkadang juga ada partikel debu yang terbawa masuk ke atmosfer, dan saat terkena cahaya matahari, warnanya kelihatan oranye. Bulan kita nggak punya sisi gelap, di permukaannya cuma ada sisi jauh yang nggak bisa kita lihat dari bumi. Bulan menghabiskan waktu yang sama saat berotasi pada porosnya dan mengorbit bumi, sehingga kita cuma bisa melihat satu sisinya saja. Semua planet di tata surya kita minimal punya satu satelit, kecuali Merkurius dan Venus. Merkurius lebih ringan dari bumi dan gravitasinya juga lebih lemah, yaitu sekitar 38% dari gravitasi bumi. Makanya, beban seberat 45 kg di bumi akan jadi 17 kg di Merkurius. Selain gravitasinya lemah, posisi Merkurius sangat mepet dengan matahari, jadi nggak akan bisa punya satelit sendiri. Satelit itu malah nanti bisa nabrak Merkurius atau masuk ke lintasannya, kemudian mengorbit matahari. Kalau sudah begini, ia akan tertarik ke dalamnya. Venus kemungkinan besar nggak punya satelit karena posisinya juga terlalu mepet dengan matahari. Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Itulah yang dikatakan Neil Armstrong, manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Dia pergi bersama Buzz Aldrin, menghabiskan 2,5 jam di permukaan bulan. Persiapan untuk proyek ini butuh waktu beberapa tahun dan total berat semua peralatan yang dibawa para astronot ini lebih dari 77 kg. Mendarat di bulan pun tidak mudah, ada banyak upaya dalam sejarah yang berakhir gagal. Misalnya, para astronot di salah satu program Apollo punya cukup bahan bakar untuk mengirim orang ke permukaan bulan hanya dalam 3 hari. Tapi, mereka ingin menghemat bahan bakar, jadi butuh lebih dari sebulan untuk sampai ke sana.
Tidak ada GPS yang bisa memberitahumu di mana titik pendaratan yang tepat. Pesawat antariksa itu berkecepatan tinggi dan harus melambat dalam ruang hampa dengan informasi yang terbatas. Tapi, sejak tahun 1969, 12 orang sudah berjalan di bulan. Bulan adalah satu-satunya objek antariksa yang pernah dikunjungi manusia sejauh ini. Sisanya hanya dikunjungi oleh robot. Tapi semua orang ini datang hanya untuk kunjungan singkat. NASA telah mengumumkan program untuk mengusahakan kunjungan permanen di bulan. Program ini akan membantu penelitian ilmiah dan bisa menjadi cara yang baik untuk belajar melakukan hal yang sama di misi lain, seperti di Mars misalnya. Bayangkan menjadi orang ke-13 yang menginjak bulan. Keheningan menakutkan, debu bulan di bawah kakimu, dan hanya ada langit hitam tanpa ujung dengan bintang-bintang di atas, di sekelilingmu. Tapi kamu tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan ini. Ada banyak masalah yang harus kamu pecahkan sebelum mendarat. Pertama, tubuh kita ini mirip mesin yang menyesuaikan diri dengan kondisi di bumi, seperti gravitasi, atmosfer, udara yang kita hirup, dan makanan yang kita makan. Kita hanya bisa hidup dengan optimal di bumi. Gravitasi kita 6 kali lebih kuat daripada bulan. Kalau dibandingkan dengan bumi, bulan nyaris seperti ruang hampa. Apapun yang kamu lakukan, menahan napas dalam kondisi seperti ini bukanlah ide yang bagus. Ruang hampa akan menarik udara dari tubuhmu. Oksigen yang masih ada di tubuhmu akan mengembang bersama dengan cairan tubuhmu, lalu mendorong pembuluh darah dan jaringan organ. Tubuh, kaki, dan lenganmu akan kehilangan bentuknya, lalu mengembang seperti balon hingga 2 kali ukuran normal. Kalau kamu tetap seperti itu untuk waktu lama, kamu tidak akan bertahan. Tapi, kamu tidak akan meledak. Kulitmu cukup elastis dan akan tetap menjaga bentuk tubuhmu. Cairan yang terpapar ke tubuhmu akan menguap. Permukaan mata dan kulitmu akan mendidih. Air liurmu benar-benar akan menggelegak di lidahmu. Tapi darahmu masih tetap cair. Dinding pembuluh darah akan mencegahnya mendidih. Tidak ada atmosfer, juga tidak ada oksigen. Oksigen yang sudah ada di paru-parumu akan hilang dengan cepat dan tak ada lagi yang bisa kamu hirup. Kalau organ di tubuhmu tidak mendapatkan oksigen lagi, yang biasanya dikirim ke berbagai bagian tubuh oleh darah, kamu akan pingsan karena otak akan berhenti bekerja. Itu akan terjadi dalam 15 detik pertama. Itulah waktu yang harus digunakan tubuhmu untuk memanfaatkan oksigen yang tersisa dalam darah demi menjaga fungsi otak. Kalau lebih lama lagi, dadah, tidak ada ozon, juga tidak ada medan magnet yang kuat. Kepadatan atmosfer bulan serupa dengan lapisan atmosfer bumi paling luar, tempat stasiun luar angkasa internasional berada. Artinya, tubuhmu akan terpapar oleh semua radiasi ionisasi berbahaya dari luar angkasa yang tidak kita rasakan sekarang, karena lapisan di sekitar bumi membuat kita tetap aman. Di bumi, otot dan tulang kita beradaptasi untuk menahan gaya gravitasi. Tanpa gravitasi, kita akan mulai kehilangan otot dan tulang kita akan melemah. Mirip seperti blobfish, makhluk laut yang tampangnya sedih sekali. Ikan ini tinggal di laut dalam. Di dalam sana, ikan ini mirip kebanyakan ikan lain, tapi agak lebih menakutkan. Namun, saat di udara segar, ikan ini menjadi datar dan seluruh tubuhnya terlihat mirip puding aneh berwajah sedih. Itu karena adanya perbedaan tekanan. Bulan bakal bikin kamu mirip blobfish karena perubahan drastis tekanan atmosfernya. Tidak ada tekanan yang bisa membuat tubuhmu tetap utuh di sana. Di bumi, tekanan udaranya kira-kira bisa 15-20 ton di seluruh permukaan tubuhmu. Kita tidak merasakan ini karena udara menekan tubuh sama rata dari segala sisi. Di dalam tubuhmu juga ada udara. Tekanan internalnya sama dengan atmosfer. Sementara di permukaan bulan, tidak ada tekanan dari luar untuk menahannya. Di sana juga dingin sekali. Suhunya berubah drastis dari 120 derajat Celcius saat siang menjadi minus 133 derajat Celcius saat malam. Sehari di bulan setara 29 hari di bumi. Artinya, kamu akan menghabiskan 14,5 hari dalam cahaya yang tak tertahankan dan 14,5 hari berikutnya dalam kegelapan kosmik mengerikan. Tubuhmu bisa membeku pada malam hari, sama seperti di tempat lain di luar angkasa. Tergantung di mana kamu berada, ini akan terjadi dalam waktu 12 hingga 26 jam. Atau, kalau kamu mengunjungi bulan pada siang hari, kamu bakalan kepanggang sampai crispy. Lebih baik melakukan apa yang dilakukan Apollo 11 dan datang saat fajar. Permukaan bulan belum begitu dingin, dan masih ada cukup waktu sampai akhirnya suhunya menghangat.
Meski kamu selamat dari semua ini, ada jutaan serangan meteor setiap tahun. Belum lagi partikel batuan atau debu kecil yang bergerak cukup cepat dan bahkan puing-puing pesawat antariksa serta satelit di sana. Kita tak akan mampu bertahan dalam kondisi seperti ini selama lebih dari 1 menit. Untuk bertahan dan bisa menetap sedikit lebih lama di bulan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mendapatkan perlindungan dari radiasi. Kamu butuh tekanan atmosfer yang mirip dengan bumi dan pastinya harus stabil. Kamu harus menjaga suhu di sekitarmu agar tubuhmu tidak membeku atau kelelahan. Kamu butuh perlindungan dari puing-puing antariksa dan debu kosmik, serta oksigen yang dapat dihirup. Oh iya, kamu juga butuh sistem komunikasi, air, makanan, dan mungkin beberapa hal lain agar kamu bisa hidup dengan normal. Pada tahun 1982, NASA mulai menggunakan unit mobilitas luar kendaraan atau EMU untuk beraktivitas di luar angkasa. Misi Artemis terkini telah mendorong pengembangan pakaian antariksa baru. XEMU adalah pakaian antariksa generasi baru yang luar biasa. Mungkin pakaian ini akan dipakai secara rutin dalam beberapa tahun. Pakaian ini punya persediaan oksigen, baik untuk bernapas dan untuk menjaga tekanan yang menjaga tubuhmu. Ada satu bagian dari pakaian ini, yaitu garmen pendingin cair yang bersifat form-fitting, alias pas sempurna dengan bentuk tubuhmu dan punya sistem yang menerima air dingin untuk mengalirkannya ke seluruh pakaianmu. Dengan begitu, suhu di dalamnya tetap berkisar di 20 derajat Celcius. Air menyerap panas dan kemudian bergerak ke bagian kedua, yaitu XPLSS di pakaianmu. Bulan adalah satu-satunya satelit alami permanen bumi, satelit terpadat kedua setelah bulan Ionya Jupiter. Bulan terbentuk akibat benturan yang dikenal sebagai tuburukan besar. Sebuah objek antariksa seukuran Mars menabrak planet kita 4,6 miliar tahun lalu, tak lama setelah ada tata surya dan matahari. Awan dari batu menguap terbentuk, terbuat dari campuran partikel dari bumi dan unsur lainnya. Awan ini kemudian mengitari planet kita, mendingin dan berubah menjadi objek melingkar yang padat. Kemudian, semua berkumpul dan begitulah bulan terbentuk. Bulan punya beberapa hal keren, seperti air unik yang bergerak dan melompat-lompat saat permukaannya menjadi lebih hangat atau lebih dingin sepanjang hari. Air ada di sana sampai akhirnya meleleh atau memanas dan sampai ke atmosfer bulan. Air ini kemudian mengapung dan sampai ke daerah yang cukup dingin untuk kembali ke permukaan. Bulan selalu menunjukkan wajah yang sama ke kita. Sisi dekatnya ditandai dengan dataran gelap yang cukup besar. Masih ada jejak di permukaan bulan karena belum ada yang ke sana lagi sejak 1972. Tahunnya Apollo terakhir. Tidak ada kegiatan geologi di sana seperti gunung berapi dan gempa. Juga tidak ada hujan atau angin yang bisa menghapus jejak ini. Bagaimana menurutmu? Apa sudah saatnya kita membuat jejak yang baru?